Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqbal Amar Mazuki, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Perkenalkan, nama saya Gustaf Bintang Alfa Nugroho dari Prodi S1 Manajemen kelas 2C dengan nomor NPM 2416310201111. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan jawaban saya untuk soal UTS. Untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana rukun iman, yaitu iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Untuk jawaban, rukun iman, Islam, dan ihsan saling terkait membentuk kepemimpinan yang kompeten dan etis dalam lingkungan kerja, di mana pada rukun iman memiliki dampak yaitu mempengaruhi integritas dan akuntabilitas manajer. Dengan contoh, keyakinan pada hari akhir mencegah seorang manajer memanipulasi laporan keuangan, karena yakin semua tindakannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Untuk rukun Islam memiliki dampak yaitu membentuk kepribadian yang disiplin, empati, dan kesederhanaan. Dengan contoh, sholat yang melatih manajer mengatur waktu. Lalu yang terakhir ada ihsan yang memiliki dampak mendorong integritas tanpa pengawasan. Dengan contoh, menolak suap dari vendor meski tidak ada yang melihat karena merasa diawasi oleh Allah. Untuk contoh nyatanya, apabila saat suatu perusahaan mengalami krisis keuangan, manajer yang berpegang teguh pada 3 rukun tersebut akan mengambil tindakan-tindakan ini. Pada rukun iman, ia akan percaya rezeki datang oleh Allah, sehingga tidak gegabah untuk melakukan PHK. Pada rukun Islam, ia akan mengadakan musyawarah dengan karyawan untuk mencari solusi yang terbaik. Pada ihsan, ia akan memilih opsi yang lebih manusiawi dengan contoh mengurangi jam kerja karyawan untuk sementara waktu. Dari pilihan tersebut, hal ini akan menghasilkan loyalitas tim dan keberlanjutan bisnis. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen? Untuk jawaban, doktrin kepercayaan Islam berpusat pada rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, nabi atau rasul, hari akhir, dan qadar. Doktrin kepercayaan Islam membentuk beberapa prinsip dalam interaksi antar agama dan lingkungan kerja. Yang pertama, ada prinsip toleransi. Islam mengajarkan prinsip lakum dinukum waliyadin, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku, yang mendorong toleransi. Dalam manajemen, ini berarti menghormati perbedaan keyakinan, seperti memberi hak cuti untuk hari raya agama lain, atau menghindari diskriminasi. Untuk implikasinya, yang pertama, yaitu menciptakan lingkungan kerja inklusif. Yang kedua, yaitu kebijakan perusahaan harus netral secara agama, tetapi mendukung hak asasi karyawan. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Aplikasinya dalam manajemen yaitu yang pertama, menghindari diskriminasi dalam promosi jabatan berdasarkan agama. Yang kedua, memastikan kebijakan perusahaan berlaku sama untuk semua karyawan. Implikasinya itu menjamin kesetaraan hak-hak karyawan. Untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Untuk jawaban, rencana tindakan untuk mengintegrasikan nilai akhlak dalam praktik manajemen perusahaan secara sistematis dan efektif. Yang pertama, yaitu komitmen kepemimpinan, dengan cara pimpinan secara resmi mendeklarasikan komitmen terhadap nilai akhlak, yaitu integritas, keadilan, tanggung jawab, dan empati. Dengan contoh, CEO menggelar forum terbuka untuk membahas isu etika dan meminta masukan karyawan. Yang kedua, ada penyusunan kebijakan berbasis akhlak, dengan cara menyusun kebijakan operasional yang selaras seperti kebijakan keberlanjutan lingkungan, perlindungan data, dan transparansi keuangan. Dengan contoh, perusahaan menerapkan prinsip fair trade untuk penyampaian upah dan kondisi kerja yang layak bagi mitra bisnis. Yang ketiga, ada sosialisasi dan pelatihan, dengan cara pelatihan rutin tentang etika bisnis termasuk studi kasus dilema moral. Dengan contoh, workshop bulanan dengan simulasi role play untuk melatih pengambilan keputusan etis. Yang keempat, ada integrasi ke manajemen SDM dengan cara menambahkan indikator akhlak dalam penilaian kinerja, kejujuran, kolaborasi, tanggung jawab sosial, serta memberi penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan integritas tinggi. Dengan contoh, bonus atau promosi untuk tim yang berinovasi mengurangi limbah tanpa melanggar prosedur. Yang kelima, ada sistem pelaporan dan akuntabilitas dengan cara membuka saluran whistleblowing anonim untuk melaporkan pelanggaran. Dengan contoh, aplikasi internal untuk pelaporan kecurangan dengan jaminan perlindungan pelapor. Yang keenam, ada evaluasi keberlanjutan dengan cara audit internal dan eksternal rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai akhlak. Dengan contoh, publikasi laporan tahunan ESG itu Environmental Social Governance yang terbuka untuk publik. Untuk soal nomor 3, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain, berbakti pada orang tua, dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan budaya organisasi?
Untuk jawaban, contoh situasi penerapan birrul walidain di lingkungan profesional. Yang pertama ada menghormati senior atau kolega yang lebih berpengalaman. Dengan contoh situasi, seorang karyawan muda yang menghormati pendapat dan saran dari rekan atau atasan lebih senior, meskipun secara hierarki mereka setara. Hal ini akan berdampak, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Dikarenakan senior bisa lebih dihargai, sehingga lebih terbuka untuk memberi pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, ada membangun komunikasi yang santun dan tidak arogan. Dengan contoh situasi, seorang manajer menghindari kata-kata kasar atau sikap merendahkan atau memberikan kritik kepada seseorang yang ada di bawahnya. Hal ini akan memberikan dampak hubungan atasan bawahan yang lebih positif dan minim konflik, dikarenakan budaya organisasi yang mengedepankan respectful communication. Dampak pada hubungan kerja dan organisasi adalah yang pertama, meningkatkan loyalitas karyawan, memperkuat kolaborasi tim, membangun budaya empati dan keseimbangan, dan mengurangi konflik internal. Untuk soal nomor 5 itu identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Untuk jawaban, 3 sumber ajaran Islam yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen adalah yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang mengandung prinsip universal tentang keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab. Ayat-ayatnya memberikan panduan etis yang mendasar untuk semua aspek kehidupan, termasuk manajemen. Penerapannya yang pertama pada keadilan, yaitu memastikan kebijakan perusahaan tidak diskriminatif, seperti dalam rekrutmen atau penilaian kinerja, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90. Yang kedua, amanah, yaitu menghindari korupsi dan transaksi halal dalam operasional bisnis, sesuai dengan surat Al-Baqarah 198. Yang kedua adalah as-sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW yang mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan praktis dalam kepemimpinan dan manajemen. Penerapannya yang pertama adalah musyawarah, menerapkan proses konsultasi dengan tim sebelum mengambil keputusan strategis sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, yaitu prioritas kesejahteraan, yaitu menghindari eksploitasi karyawan yang sesuai sabda Nabi. Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah ijma. Ijma merujuk pada kesepakatan para ulama atau pemangku kepentingan terkait suatu masalah setelah melalui diskusi mendalam. Ini relevan dalam manajemen untuk menghindari konflik dan memastikan keputusan diterima secara kolektif. Untuk penerapan yang pertama adalah pengambilan keputusan kolaboratif, membentuk dewan direksi atau komite yang mempresentasikan berbagai divisi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, menyelesaikan dilema kontemporer, misalnya menggunakan fatwa ulama tentang kehalal produk atau sistem investasi syariah. Yang ketiga, adaptasi teknologi, menyetujui penggunaan platform digital serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah melalui diskusi ahli. Untuk soal nomor 6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Ijtihad adalah upaya sistematis para ulama untuk menafsirkan sumber-sumber Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, guna menjawab masalah kontemporer yang tidak ada ketegasan hukum dalam teks klasik. Prosesnya melibatkan yang pertama adalah identifikasi masalah baru, misalnya bioetika, transplantasi organ, transaksi digital, kripto, dan atau isu lingkungan. Yang kedua, eksplorasi sumber hukum. Yang pertama dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu mencari prinsip umum seperti keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariah. Yang kedua adalah kias atau analogi, yaitu membandingkan kasus baru dengan kasus lama yang telah ada hukumnya. Contoh, menganggap transaksi kripto mirip dengan buy off SARF, yaitu jual beli mata uang dengan cara tertentu. Yang ketiga, ijma, yaitu mempertimbangkan konsensus ulama atau praktik yang diterima secara global, seperti fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Yang ketiga, interpretasi ilmu kontemporer, kolaborasi dengan ahli bidang non-agamis, medis, teknologi, dan ekonomi untuk memahami kompleksitas masalah. Keempat, penetapan hukum, yaitu menyusun fatwa atau keputusan yang memenuhi prinsip syariah sekaligus relevan dengan konteks zaman. Untuk tantangannya, yaitu yang pertama adalah kompleksitas masalah kontemporer, yang kedua keterbatasan ulama yang memenuhi syarat, yang ketiga tekanan politik dan kepentingan global, empat perbedaan pandangan dan fragmentasi, yang kelima kecepatan perubahan teknologi, dan yang keenam adalah miskomunikasi dan hoax. Nomor 7, berdasarkan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan memiliki tujuan untuk membentuk pemimpin yang mengintegrasikan prinsip Islam seperti amanah, adil, syura, dan rahmah dalam pengambilan keputusan. Komponen utama yang harus ada dalam program tersebut yang pertama adalah fondasi nilai Islam dalam kepemimpinan. Yang kedua, pengambilan keputusan berbasis syariah.
Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia Islami. Yang keempat, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, kepemimpinan di era digital, dan yang keenam adalah pengembangan karakter atau tazkiyatun nafs. Soal nomor 8. Jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Dengan memahami rukun agama, seorang manajer dapat mempelajari perilaku-perilaku seperti jujur, disiplin, peduli sesama, dan tidak mudah emosi, serta menjunjung tinggi persatuan, sehingga tim yang solid dan harmonis dapat tercapai. Strategi utama yang dapat dilakukan antara lain yang pertama adalah musyawarah, yaitu diskusi terbuka tanpa hierarki. Yang kedua, pendidikan karakter, yaitu melakukan pelatihan Islami. Yang ketiga, reward system, yaitu penghargaan untuk kontribusi pada harmoni tim. Selanjutnya, yaitu manajemen konflik Islami, yaitu rekonsiliasi dan permintaan maaf antara pihak yang berselisih. Kemudian, penuhi hak karyawan, yaitu upah yang tepat waktu, cuti, dan penghormatan yang sesuai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.